Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kajian yang baik ini ya, kita akan coba untuk mengkaji terkait dengan maha dahsyat Al-Quran sebagai penyembuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimana bahwa diantara bentuk ya, kesempurnaan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu bukan hanya sebagai petunjuk ya, bukan hanya sebagai pedoman dalam hidup seorang muslim, tapi di mana bahwa Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyembuh ya, maka kita mendapati ya, beberapa dalil ya. Di antaranya kita mendapati di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan telah kami turunkan, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah kami turunkan Al-Qur'an itu, yang dimana dalam Al-Qur'an itu ma huwa syifa', di dalamnya mengandung penyembuh, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat ya, bagi orang-orang yang beriman, wala yazidu dzalimina illa khasara, dan di mana Al-Qur'an ini tidak menambahkan untuk orang-orang yang zalim kecuali adalah kerugian. Dan di mana sangat jelas pada ayat ini tadi disebutkan apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Ya, bahwa di dalamnya mengandung syifa. Ya, mengandung ya obat, ya. Mengandung ya kesembuhan. Bahkan nanti para ulama membedakan antara arti ya obat dan ya sebagai penyembuh. Ya, dimana bahwa para ulama lebih mengartikan bahwa syifa itu penyembuh. Ya. Jadi bukan obat, bukan dawa. Ya, jadi kalau obat itu dawa. Ya. Jadi kalau dawa itu bisa memberikan kesembuhan dan ya juga tidak bisa memberikan kesembuhan, itu namanya dawa. Tapi ini syifa, sudah pasti ya, Al-Quran itu dapat memberikan kesembuhan ya. Dan kita juga mendapati sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bisyifain al-asli wal Quran, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaklah kalian berobat dengan dua, ya, yaitu madu dan Al-Quran. Ya. Yang artinya, ya, diantaranya juga untuk menjadi perantara solusi kesembuhan
bagi segala macam bentuk penyakit kita adalah ya, yaitu dengan Al-Qur'an. Ya, yang karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dulu pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun ya, artinya tidak ada obat-obatan yang sebagaimana hari ini, kemudian ya tidak ada rumah sakit. Ya. Dan apa yang digunakan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagai obat ya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa. Ya, maka kita mendapati hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, di mana ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam sakit itu ya, berdasarkan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, Rasulullah menggabungkan kedua tangannya ya, telapak tangannya, dan kemudian membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di setiap surat yang selesai dibaca maka ditiupkan di tangan, setelah itu diusapkan di bagian yang terasa sakit. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dan pada waktu ketika Rasulullah sakitnya parah ya, maka akulah yang membacakan, tapi tetap menggunakan tangan Rasulullah li barokatiha ya, untuk keberkahan daripada tangan Rasulullah. Aku yang membacakannya di tangan Rasulullah, aku tiupkan dan mengusap dengan menggunakan tangan Rasulullah ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, jadi sangat jelas sekali bahwa Al-Quran diantara mukjizatnya ya, sangat dahsyat sekali ya, dapat memberikan ya, terapi, dapat memberikan kesembuhan untuk penyakit-penyakit kita ya. Nah, dimana bahwa terapi atau pengobatan dengan Al-Quran dan doa-doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lebih terkenal masyhur dengan bahasa ar-ruqyah asy-syar'iyyah, yaitu ruqyah syar'iyah. Karenanya kaum muslimin rahimakumullah, kita akan ya coba mengkaji tentang permasalahan ini ya. Maka kita akan dalam hal ini kita akan coba kaji terkait dengan ya, yaitu 3 hal ya, apa itu ruqyah, kemudian pembagian ruqyah, dan yang ketiga adalah ruqyah dapat menjadi penyembuh untuk penyakit medis dan non medis ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ya, apa yang dimaksud dengan ruqyah ya? Jadi ruqyah adalah bacaan-bacaan ya, atau seperti dalam tulisan Dr. Shalih bin Fauzan dengan mengatakan jampi-jampi ya, ya jampi-jampi itu adalah bacaan-bacaan yang dibacakan ya. Yang dimaksud di sini yang dibacakan itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ma'thur, artinya hadis-hadis Nabi, doa-doa dari Nabi yang ya, memiliki dalil-dalil yang kuat. Artinya doa-doa itu adalah doa-doa yang benar bersumber dari Nabi, bukan buatan orang atau rekayasa orang ya. Nah, di mana bacaan-bacaan yang dibacakan ya, sebagai bentuk perlindungan ya, untuk mengobati orang yang sakit disebabkan demam, kesurupan atau sebab yang lainnya ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dibacakan dengan suara yang jelas, suara yang keras, suara yang lantang ya, dan itu sebagai satu bentuk untuk perlindungan, untuk sebagai pengobatan terapi ya, baik disebabkan karena sakit demam, berarti sakit demam itu adalah sakit fisik ya, kesurupan atau yang lainnya ya. Jadi kalau kesurupan itu adalah penyakit ya, non fisik ya, dan itu dapat diobati dengan ruqyah. Dan kemudian bahwa ruqyah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyah ya, ruqyah syar'iyah. Nah, di mana bahwa ya, ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang terbebas dari kesyirikan dengan cara membacakan kepada orang yang sakit ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan memohon perlindungan kepada Allah dengan asma dan sifatnya ya, yaitu ruqyah syar'iyah ya. Jadi ayat-ayat yang dibacakan, doa-doa dari Nabi yang dibacakan ya, dengan menyebut asma dan sifat Allah ya, meminta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, pertolongan ya dari Allah ya. Nah, di mana ya bahwa ruqyah yang syar'iyah ini ya, dibenarkan oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana kita mendapati hadis dalam riwayat Muslim, ya, ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Auf bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, ketika itu berkata kepada Rasulullah, ya, kunna narki fil jahiliyah, faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik, faqala i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa malam yakun syirkan, ya, malam takun syirkan. Nah, di mana Auf bin Malik ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu pada masa jahiliyah saya pernah meruqyah seseorang. Nah, lantas bagaimana dengan ruqyah ini? Ya, maka Rasulullah mengatakan, perlihatkan kepadaku bagaimana ruqyahmu, tidak mengapa di dalam ruqyah kalau tidak mengandung kesyirikan. Ya, jadi yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Yang dibacakan adalah doa-doa dari Nabi yang jelas, maka tidak mengapa. La ba'sa birruqa malam takun syirkan. Rasulullah mengatakan tidak mengapa dengan ruqyah selagi bahwa tidak mengandung kesyirikan. Nah, adapun kemudian yang kedua, ya, yaitu ruqyah syirkiyah. Ya. Apa yang dimaksud dengan ruqyah syirkiyah? Ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Ya. Seperti meminta pertolongan kepada selain Allah, baik berupa doa maupun mohon perlindungan, serta dengan cara menggunakan nama-nama jin, malaikat, dan orang-orang soleh. Ya, nah itu namanya ruqyah, ya, syirkiyah. Ya, itu di dalamnya mengandung kesyirikan karena meminta pertolongannya kepada selain Allah. Ya, meminta pertolongan kepada jin, kepada malaikat, ya, kemudian kepada orang-orang soleh, ya, karena dimana bahwa hal ini, ya, tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka diantaranya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ruqyah syar'iyah itu, ya, ciri-cirinya itu adalah, ya, ruqyah ketika dalam praktek terapinya masuk akal. Ya, yang syirkiyah itu kadang yang tidak masuk akal. Ya, jadi kadang kalau yang syirkiyah itu pasien datang ternyata ustadznya sudah tahu akan keluhannya, akan sakitnya, ya, kemudian sudah memastikan ini karena gangguan ini, terkena jin ini, ya. Ya, kalau dalam ruqyah syariah itu tidak seperti itu. Ya, tetap harus komunikasi, kemudian diruqyah secara langsung, mendengarkan dengan khusyuk, nanti baru apa yang dirasakan. Ya. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah, ya, terkait dengan pembagian ruqyah, ya, dan kita harus berhati-hati betul, ya, jangan sampai terjerumus kepada ruqyah yang tidak syar'i. Ya. Apalagi kita sampai datang kepada dukun membenarkan apa yang disampaikan, ya, atau bahkan menanyakan tentang sesuatu. Ya. Dan itu ancamannya sangat besar dan itu termasuk daripada kesyirikan. Ya. Di dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atakahinan fasa'alahu an syai'in la tuqbalu lahu sholatu arba'ina yauman." Ya. Barang siapa yang datang kepada dukun, ya, kemudian dia menanyakan tentang sesuatu, ya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Man ata arrafan fasodaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang datang kepada paranormal, orang pintar, ya, yang kemudian dia membenarkan apa yang dia sampaikan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh orang tersebut, ya, yaitu telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang mereka pernah datang ke dukun paranormal, maka untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini yang kedua kaitan dengan pembagian ruqyah. Ya, adapun kemudian yang ketiga, ruqyah dapat menjadi, ya, penyembuh untuk penyakit medis ataupun non medis. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi kedahsyatan Al-Qur'an ini
menjadi penyembuh untuk penyakit medis kita atau penyakit non medis. Ya, kita mendapati ya, yaitu penyakit yang non medis, penyakit yang medis karena sakit badan, ya, baik itu karena sakit kepala, sakit perut, ya, sakit di jantung atau sakit ginjal dan segala macam bentuk penyakit. Ya, yang karenanya kita mendapati ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, ya, Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi, ya, di mana beliau pernah mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan perihal sakit jasadnya yang diderita sejak beliau masuk Islam. Ya, maka apa? Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kepada dia untuk mendekat kepadanya, dan kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, letakkanlah tanganmu di tempat yang sakit. Ya, letakkanlah tanganmu di tempat yang sakit. Kemudian ucapkanlah Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ucapkanlah Bismillah sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, ucapkanlah A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya, kemudian kita bisa membaca doa itu. Ya, dan nanti juga bisa diusap-usap di bagian yang sakit. Ya, atau kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan meruqyah telapak tangan terlebih dahulu, ya, dengan membacakan surat Al-Ikhlas setelah selesai tiupkan di tangan, kemudian membacakan surat Al-Falaq setelah selesai tiupkan di tangan, An-Nas setelah selesai tiupkan di tangan, dengan penuh keyakinan mohon kepada Allah kesembuhan. Setelah itu adalah usapkan atau tempelkan di bagian yang sakit, ya, dengan mengucapkan Bismillah, 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya. Nah, ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati fisik, ya, dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Utsman bin Abil As, yang ketika beliau sakit semenjak beliau masuk Islam, sakit badannya, sakit jasadnya. Artinya berarti apa? Bahwa Al-Quran ini untuk menjadi kesembuhan, ya, penawar, penyembuh untuk penyakit jasad, penyakit fisik, penyakit medis. Dan kita mendapati dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, ya, dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan, ya, bahwa di mana ketika rombongan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi suatu kampung ketika mereka mengadakan perjalanan, ya, dan kemudian apa, ya, ketika mereka meminta untuk berminat di kampung tersebut, ternyata ketua kampung dan penduduk kampung tersebut tidak mengizinkan. Maka para sahabat akhirnya terus melanjutkan perjalanan, ya. Ternyata tidak lama dari itu kepala kampungnya tersengat binatang berbisa, ya. Akhirnya kemudian mereka cari obat kemana-mana dan tidak mendapati daripada obat itu. Salah seorang di antara mereka ada mengusulkan, bisa jadi rombongan tadi yang ingin mampir ke tempat kita, mereka memiliki obatnya. Coba kita susul, ya, kita tanyakan apakah mereka memiliki obatnya. Ketika kemudian mereka menyusul, dan ternyata rombongan ini adalah rombongan dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, setelah itu kemudian mereka menanyakan, apakah kalian memiliki obat yang bisa mengobati kepala kampung kami? Para sahabat Nabi mengatakan, kami punya, ya, kami punya ayat-ayat Al-Quran yang bisa untuk mengobati, tapi karena ketika tadi kami ingin mampir ke tempat kalian tidak mengizinkan, maka kami ingin, ya, mengobati, ya, kepala kampung kalian, tapi dengan kami diberi imbalan beberapa ekor kambing, ya. Dan itu akhirnya disepakati, dan para sahabat kembali untuk menerapi, ya, kepala kampung yang terkena sengatan binatang berbisa tadi. Apa ayat yang digunakan oleh para sahabat? Mereka membacakan surat Al-Fatihah, ya, membacakan surat Al-Fatihah yang kemudian ditiupkan di bagian yang sakit, diusap di bagian yang sakit, yang kemudian atas izin Allah sakit tersebut kemudian sembuh, ya. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini sangat maha dahsyat sekali, ya. Kemudian adapun kalau penyakit daripada non medis, ya, ini, ya,
sangat banyak ya kita mendapati ya, dimana kita mendapati ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, dimana ketika beliau menginformasikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang kesurupan, kemudian aku bacakan di dekat telinganya itu ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian jin itu keluar ya Rasulullah ya. Jadi jinnya itu kemudian meronta-ronta, kepanasan, dan akhirnya kemudian jin itu keluar ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya benar, bisa terjadi seperti itu ya. Lantas kata Rasulullah, ayat apa yang kamu bacakan ya? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku bacakan surat Al-Mu'minun ya, mulai dari ayat yang ke 115 ya sampai sekitar 118 ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ini ayat yang dibacakan di telinga orang yang kesurupan tadi, dan kemudian jinnya kabur ya. Artinya itu sakit non medis ya, penyakit yang bukan penyakit jasmani, tapi karena ada yang mengganggu dari bangsa jin, syaitan, yang kemudian dapat diusir, yaitu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, jadi artinya seyogianya bagi setiap kita semua ini bisa untuk meruqyah, minimal meruqyah diri kita sendiri sebagai deteksi pertama terkait dengan sakit kita ya, deteksi pertama. Karena bisa jadi sakit yang selama ini kita derita, sakit kepala, sakit perut ya, kemudian ya sakit di kaki ya, di punggung dan seterusnya, bisa jadi itu karena pengaruh ya gangguan syaitan, gangguan jin, tapi bukan penyakit ya medis ya. Maka dengan ruqyah, ketika nanti ada pengaruh ya, dengan ketika kita meruqyah diri sendiri, kemudian mual, mau muntah, kemudian badan terasa panas, badan terasa dingin sekali ya, kemudian di mana bahwa ya kayak ada yang berjalan dalam tubuh kita, nah ini berarti kita ada gangguan jinnya ya. Maka insya Allah nanti di lain kesempatan ya kita akan mempelajari bagaimana cara meruqyah diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah apa yang dapat kami sampaikan terkait dengan maha kedahsyatan Al-Quran sebagai ya wasilah penyembuh bagi kita, yang itu semua bahwa kita semua punya Al-Quran, kita semua bisa mengaji Al-Quran, kita semua hafal beberapa ayat dalam Al-Quran, maka kita bisa menggunakan itu untuk menjadi terapi dari penyakit kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin fi kulli jam'il aktar. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.